sudah direkam ya. Sudah, Bu. Kita mulai saja ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat ya. Mohon maaf mengganggu harinya nih. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Dina Nur Hasanah. Saya adalah guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Pleret. Kami di sini bersama tiga rekan saya, yaitu ada Pak Robi Effendi. Beliau juga merupakan salah seorang pengajar, khususnya pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pleret. Juga ada Pak Hendar Sanusi. Beliau juga sama pengajar dari SMA 1 Pleret yang mengampu mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau mendiseminasikan mengenai menumbuhkan budaya positif kepada siswa. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya hingga nikmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka diseminasi untuk menumbuhkan budaya positif kepada siswa. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Baik teman-teman yang berbahagia ya, pada kegiatan kali ini izinkan saya menyampaikan agenda diseminasi kita hari ini. Yang pertama, pembukaan agar kegiatan hari ini dirahmati oleh Allah dan diberkati, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi, tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk rekan-rekan masih semangat ya, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan itu mengenai teori motivasi. Mohon maaf. Dari ini Pak Hendar punten slide ke-33. Wah, 33 ya, bentar. Ya. Ini? Punten. Ini, Bu? Iya, betul. Yang saya sampaikan saat ini itu mengenai 5 posisi kontrol seorang guru ya di sekolah. Menurut Diana Gosen, itu adalah seorang penulis buku mengenai restitusi, menyampaikan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru ya pada muridnya. Yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian ya dalam layar rekan-rekan. Di sana ada tabel ya. Di atasnya itu ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, juga identitas sukses ya di sana. Kemudian di bawahnya, ya menurut Diana Gosen, ketika seseorang guru memiliki posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, maka motivasi yang terdapat dari dalam siswa tersebut yaitu untuk menghindari hukuman. Ya, nah biasanya pada posisi ini, guru itu akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Atau ini sebagai penghukum. Misalnya, kamu hari ini sudah datang terlambat, misalnya ya. Terus tidak pakai sepatu hitam, misalnya begitu. Atau sudah terlambat, tidak fokus di sekolah, ngobrol terus. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu tidak akan menghardik ya, tapi cenderung menyampaikan kekecewaannya. Mengapa kamu terlambat? Ibu kecewa. Seharusnya kan kamu bisa tepat waktu. Nah, itu posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah ya. Nah, dengan posisi kontrol seperti ini ya akan menghasilkan identitas gagal atau kontrol itu dari luar, bukan dari diri sendiri. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai teman, guru itu biasanya membuat alasan-alasan yang bisa diterima oleh muridnya ya. Kemudian sebagai pemantau,
biasanya ini akan menghitung atau mengukur. Misalnya begini, kamu sudah tahu kan kalau terlambat sanksinya apa? Nah, itu sebagai pemantau begitu. Dia menyampaikan kesalahannya dan mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah dibuat atau sanksi yang sudah disepakati begitu jika murid tersebut melakukan kesalahan. Tuh. Dan motivasi yang muncul ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Hal ini pun terjadi di sekolah kami ya, karena di sekolah kami penegakan disiplin siswa itu dengan menggunakan sistem poin. Nah, sehingga di sini kontrol itu masih dari luar, bukan dari diri sendiri. Tidak, motivasi ini tidak terbentuk dari diri sendiri, melainkan dari luar. Untuk misalnya untuk mendapatkan poin, untuk mengurangi poin, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini lebih menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi ya? Kalau restitusi tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Robi, tapi apa sih segitiga restitusi nanti akan Ibu sampaikan di dalam slide selanjutnya. Mangga Pak Hendar, punten slide selanjutnya. Nah, ini ya contoh-contoh dalam posisi kontrol. Di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, biasanya ini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Jadi seorang guru ataupun seorang pembuat merasa bersalah akan mengatakan kekecewaannya. Kemudian juga ada kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Nah, ini penghukum. Penghukum itu biasanya selalu merasa dirinya paling benar. Dan orang yang dihukumnya adalah orang yang bersalah begitu ya. Kemudian juga di sini ada pernyataan, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, atau ayo dong belajarnya yang serius. Kalau enggak nanti ibu kena marah kepala sekolah. Nah, misalnya itu ya, itu contoh posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada juga contoh pernyataan sebagai pemantau. Kamu misalnya kamu mendapatkan stiker bintang hari ini kalau misalkan di SD ya, tapi kalau misalkan di SMA biasanya kamu hari ini dapat sekian poin karena mengikuti kegiatan sekolah. Selamat. Nah, itu posisi pemantau. Kemudian juga pernyataan sebagai manajer. Nah, di sini manajer itu biasanya memposisikan diri agar ada muncul motivasi dalam diri siswa, sehingga kontrol itu murni dari siswa, bukan dari orang lain, bukan dari luar ya. Kemudian ada pernyataan posisi kontrol penghukum, kamu selalu paling terakhir atau kamu pasti aja terlambat. Nah, ini contoh pernyataan-pernyataan posisi kontrol jika sebagai penghukum. Kemudian Pak Hendar slide selanjutnya punten ya. Tadi ya sudah Ibu sampaikan, sudah saya sampaikan posisi kontrol manager biasanya menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini sudah ada di layar teman-teman semua. Di sini ada sebuah segitiga ya, kemudian yang berwarna merah di luarnya, kemudian di dalamnya ada segitiga warna biru. Di paling bawah itu ada menstabilkan identitas. Nah, ini menurut Diana, hal yang dasar dilakukan untuk restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini yaitu menyadarkan terlebih dahulu, begitu, atau mengembalikan bahwa hal yang dilakukan oleh kamu itu, misalnya ya, kalau guru sebagai manajer, hal yang dilakukan oleh kamu itu bisa kalau terlambat itu wajar, semua orang bisa terlambat. Jadi posisi manajer ini tidak langsung menyalahkan, tidak langsung menghakimi, dan tidak langsung memberi sanksi. Tapi bahwa apa yang dilakukan itu adalah manusiawi, semua orang bisa terlambat kalau misalnya kesiangan si siswanya begitu. Atau ketika siswanya mungkin ada yang tertidur di kelas, ya semua orang ketika mengantuk itu adalah hal yang wajar ketika tertidur begitu. Itu ya menstabilkan identitas. Kemudian di samping kanan ya itu ada menanyakan keyakinan. Mohon maaf, validasi kebutuhan terlebih dahulu. Nah, setelah itu
setelah menstabilkan identitas ya, kemudian memvalidasi kebutuhan. Misalnya ketika seorang anak terlambat, ketika seorang anak tertidur di kelas atau tidak memperhatikan, pasti ada alasannya. Itulah validasi kebutuhan. Ya, kalau sebagai penghukum itu biasanya langsung menghardik, kamu ngobrol ke depan atau berdiri. Nah, itu ya biasanya guru sebagai penghukum. Atau misalkan sebagai teman malah kadang-kadang ada siswa yang mau ngobrol, gurunya jadi ikutan ngobrol ya, tidak menyampaikan materi begitu. Jadi kelas tidak kondusif. Nah, kalau memvalidasi kebutuhan menanyakan alasannya, kamu tentu punya alasan mengapa terlambat, mengapa misalnya tertidur di kelas, atau misalnya mengapa tidak fokus dan lain sebagainya. Ini ya. Dan juga bisa dipicu dengan pertanyaan lain, misalnya, mungkin adakah cara yang lebih efektif ya, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan begitu ya. Nah, validasi kebutuhan ini juga bisa berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendar ya di sana. Tentunya setiap tindakan seseorang menurut Ki Hajar Dewantara itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin seseorang melakukan sebuah tindakan tanpa sebab ya. Ini validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika seseorang melakukan sesuatu, pasti ada hal yang sangat mendasarinya. Ketika misalnya kan kita terkadang menemukan seseorang ya, ada seseorang yang mengantuk di kelas, tapi dia sekuat tenaga menahan kantuk itu agar tidak sampai tertidur di kelas. Ada juga orang yang ngantuk nih, biarin lah pelajaran misalnya pelajaran si ibu ini tidur aja. Nah, pasti kan ada dua hal yang berbeda ya. Yang satu kekeh menahan ngantuk agar tidak tertidur di kelas. Yang satu lagi meskipun dia tahu dirinya mengantuk, tapi dia sengaja tertidur. Nah, itu menanyakan keyakinan. Ya, pastikan ada dua hal yang sangat mendasari dua orang tersebut melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, kita bisa menanyakan, kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Misalkan kalau ada setelah tadi ya kita tanya yang pertama tadi menstabilkan identitas, kalau misalnya kesiangan atau tertidur ya manusiawi gitu, tidak apa-apa, semua orang juga bisa seperti itu. Kemudian memvalidasi kebutuhan, pasti ada alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Nah, setelah alasan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau kamu melakukan hal tersebut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa misalnya. Kalau selalu terlambat, ingin jadi orang yang seperti apa ke depannya. Apakah kamu tahu konsekuensinya ke depannya seperti itu. Nah, itu sebagai manajer ya, melaksanakan segitiga restitusi. Nah, itulah teman-teman dua materi yang terakhir saya sampaikan mengenai posisi kontrol dan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini sebetulnya semuanya berkesinambungan dengan kebutuhan dasar, juga dengan posisi kontrol, dengan nilai kebajikan yang diyakini, dan juga tadi dengan materi Farabi yang pertama. Nah, itu ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dalam hal ini segitiga restitusi yang ditulis oleh Dian Nugosen ini, beliau meyakini bahwa dengan adanya restitusi, dengan adanya segitiga restitusi ini, ya, maka motivasi yang muncul itu berasal dari diri sendiri, berasal dari kontrol diri. Seperti yang tadi Pak Robi lakukan di awal ya, ketika seseorang menggenggam sesuatu, yang menentukan seseorang membuka tangannya, memberikan atau tetap menggenggam atau menutup tangannya, itu kan bukan orang lain, tapi adalah diri sendiri. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini diharapkan nilai kontrol itu ada di dalam diri sendiri, bukan dari orang lain, karena dengan tujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Ibu kembalikan lagi kepada Pak Robi sebagai moderator. Mangga Pak Robi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dina yang telah menyampaikan pemaparannya tentang restitusi. Di sini lebih menekankan kepada segitiga restitusi sebagai tindakan kontrol diri seorang manajer.
yang mana tadi sudah disampaikan sebelumnya. Baiklah, nampaknya semua pemaparan sudah disampaikan dengan begitu lugas.